Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan analisa beberapa altcoin ya, termasuk Bitcoin. Sebelum itu jangan lupa yang baru bergabung untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga ya. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku, linknya ada di deskripsi. Dan untuk grup airdrop atau koin-koin micin juga ada di deskripsi untuk linknya ya. Ya udah, kita langsung ke koin pertama yaitu Bitcoin ya. Kita cek Bitcoin ini mau masih turun atau kayak gimana ya, kita cek dulu. Kita buka advance chartnya seperti biasa ya. Ini mohon maaf ya, aku analisa bukan tergantung news tapi tergantung chart, karena chart itu nggak pernah bohong. Terbukti dari pertama aku bikin video dia akan turun kan, bener. Sekarang sampai sekarang juga masih turun. Kita buka ya, kita buka TF 1 jam ke depan. Kita cek pakai indikator Bollinger Band seperti biasa ya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa ya, kalau mau minta dianalisa koin apa, yang nyangkut di koin apa, nanti insya Allah aku bacain, tulis aja di kolom komentar ya. Ini untuk 1 jam ke depan ya, karena stochastic RSI-nya udah duluan ke bawah, MACD-nya gagal naik, ini akan turun ini. Minimal turun di sini. Ini di 4155 ya. Lalu bisa ke sini ke 404 atau 03 ya. Lalu di sini supportnya di 398. Kalau jebol dari 399 atau 398 akan lebih dalam ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan ya. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya lagi ke bawah ya, namun ada kayak mau bengkokan naik. MACD-nya tapi kuat banget untuk turun. Ini minimal turun Bitcoin ya hari ini atau malam ini di sini nih. Minimal turunnya di sini di 413 atau 414. Lalu bisa ke sini ke 398. Kalau jebol dari 398 atau 99 bisa lebih dalam ya. Itu di TF 2 jam ke depan. Kita cek untuk TF 4 jam ke depannya Bitcoin. Di 4 jam ke depannya ini ya, MACD-nya lagi naik ya, lagi naik, tapi stochastic RSI-nya udah ngarah ke bawah. Kalau nggak dapat support dari TF-TF sebelumnya, dia bisa turun ya. Minimal turun ya ke sini 419, lalu bisa ke 411. Paling dalamnya mungkin di 402 atau 300-an ya. Tapi kalau dapat support minimal naiknya ke sini 436, lalu bisa ke sini paling tinggi 454. Itu pun agak berat ya. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D mudah-mudahan bisa naik ya. Di TF1D ini mungkin ini hari apa? Ini hari Sabtu. Mungkin hari Senin atau ya. Senin ini insya Allah bisa naik ya. Tapi harus turun dulu. Nah, ini harus turun dulu. Kita cari supportnya tadi ya. Minimal turun ke sini nih. Nih minimal turunnya ke sini, mungkin kalau jebol di 400 bisa ke 390-an, tapi itu paling dalam ya. Itu paling dalam. Nah, di mungkin hari Senin dia bisa naik, minimal naiknya di sini 4397 atau 490 ya. Lalu bisa ke 453, paling tinggi mungkin di 474. Itu pun agak berat karena BTC ini lagi trendon ya. Di TF3D-nya juga stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah ya. MACD-nya juga kayak gitu, tapi nunggu support. Tapi nah ini supportnya ya. Kalau mau buyback BTC di sini di 400 atau di 396 ya. Tapi kalau itu jebol bisa di sini nih. Nih. Di 377. Itu paling dalam ya di TF3D. Kalau mau buyback di situ kita cek di TF1W ya. Di TF1W juga masih akan turun, berarti jangan buyback dulu lah. Intinya kalau mau scalping boleh lah. Minimal turun untuk bulan ini, bulan April, bulan Mei. Mungkin sampai bulan Mei ini minimal turunnya di sini 389, paling dalam di sini. Nih, di 200-an ini bisa banget ini ya. Karena stochastic RSI-nya lagi ke bawah banget, MACD mau naik tapi gagal. Ya otomatis harus ke bawah. Itu TF1W. Kita cek untuk TF2W nya. Di TF2W juga tadinya mau naik ini MACD nya ya, tapi stochastic RSI nya malah ngarah ke bawah, berarti harus turun ya. Ini sekarang di support. Kalau ini jebol, ini support di bulan ini ya, atau minggu depan dia jebol, minimal bisa ke 4 ke berapa ini, 402 atau 389, lalu ke 325,
Ya paling dalam bisa di sini malah nih, di 100-an. Mudah-mudahan lebih dalam ya. Jadi untuk tahun ini aku saranin jangan hold coin ya. Aku sekali lagi aku ulangi, jangan hold coin, tapi untuk scalping boleh lah. Nah, kalau mau hold coin bir ya, bir. Kalau untuk di Indodax bir boleh. Nah, ini untuk TF1M-nya ya. MACD-nya masih kuat ke bawah, stochastic RSI-nya juga ada bengkokan ke bawah ya. Minimal turun ke 383, lalu bisa ke sini 273, lalu bisa ke sini di 100-an, 155 ya, paling dalam di sini nih. Nih. Nih paling dalam di sini nih. 31 juta. Ya, mudah-mudahan bisa ke 31 juta ya. Lebih segar untuk seroknya ya. Nah, itu untuk Bitcoin ya. Kita next coin. Ini sebenarnya kalau ada Luna enak banget sebenarnya. Ini cuman karena Luna lagi delist di Indodax juga. Jadi kita cari koin lain aja ya. Kita cek BNB. Gimana BNB ya? Kita buka advance chartnya BNB. Kita buka TF 1 jam ke depan untuk BNB. Ini kayaknya mau naik, tapi nggak tahu di TF 1 jam ya. Di TF 15 menit tadi mau naik. Kita buka Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah, ini di TF 1 jam ke depan ya. Kalau BNB ini ada support ya, karena Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas ya. MACD biasa mengikutin, insya Allah bisa naik kalau minimal naiknya di sini. Nih, di sini di 4.200 sekian. Kalau nabrak parabolic SAR di 4.234 bisa ke sini nih. 4.336 maksimalnya mungkin di 439, bahkan bisa ke sini nih. 463. Mudah-mudahan kuat ya. Kita buka TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga MACD-nya lagi ke bawah, lagi koreksi ya. Tapi stochastic RSI-nya nunggu support. Kalau dapat support dari TF 1 jam tadi ya seperti yang aku bilang ya, bisa ke 426, bisa ke 444. Kalau nabrak parabolic SAR di 447, maksimalnya di sini di 468. Ya, mudah-mudahan kuat ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Di TM 4 jam ke depan ini malah stochastic RSI ngarah ke bawah ya. MACD biasa mengikutin. Mungkin malam ini subuh atau besok ya. Minimal turunnya ke sini 4070. Lalu bisa ke 389, paling dalam di sini nih. Di 363. Mudah-mudahan nggak dalam ya. Jadi untuk yang suka hold coin jangan dulu untuk tahun ini ya. Aku saranin sekali lagi jangan dulu hold coin, kecuali koin bir ya, atau ETH EDG yang kayak gitulah. Yang deperatif boleh, tapi jangan yang long, tapi short. Ini di TF 1D ya. Di TF 1D stochastic RSI ngarah ke atas. MACD biasa ngikutin, tapi ini nggak akan tinggi. Paling tinggi pun di sini dia akan naik ya, 456. Tapi kalau nggak dapat support dia bisa ke sini ke 406, lalu paling dalam di sini nih 340, 3.400.000. Kita cek untuk TF 3D-nya ya. Di TF 3D stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas ya. MACD mudah-mudahan mengikutin. Nih, nah, minimal naik ke 449, mungkin maksimalnya cuma di sini di 490 ya. Kita cek untuk TF 1W-nya. Untuk 1W BNB stochastic RSI-nya masih kuat banget untuk ke bawah ya. MACD juga pasti mengikuti, minimal turun ke sini ke 327, ke sejuta malah bisa ini ya, ke 1.900.000, mungkin paling dalam di 800-an atau 600 ya. Dan itu nggak sekaligus turun ya, itu bertahap. Kita cek untuk TF2W-nya, MACD-nya masih kuat banget untuk ke bawah, stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah ya. Minimal turun seperti yang aku bilang tadi di sini 329, lalu bisa ke 2 juta, paling dalam ya di sini nih di 600-an ya. Di TF1M-nya ini MACD-nya masih kuat banget, tapi stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas. Mudah-mudahan dia naiknya ke sini minimal ya, ke 4.500.000 atau 4.600.000
sampai 4.700.000 bisa ke sini ke 5 juta, maksimal di sini nih. Nih di 6 jutaan. Tapi itu sangat berat untuk sekarang ya. Kita next coin ya. BNB selanjutnya, ntar aku buka satu-satu dulu ya. Ini aku random ya, jadi teman-teman kalau mau minta request koin apa yang mau dibacakan analisa koinnya ya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacain ya. Kita cek Gala ya. Gala, kita buka advance chart-nya dulu. Jadi kalau teman-teman ada lihat youtuber lain katanya mau naik ini, jangan percaya. Kalau dia nggak ditunjukin chart, jangan percaya. Kalau dia cuma baca news, aduh, news itu cuma bumbu ya. Itu aku ingetin dari setiap video aku selalu kayak gitu aku bilang ya. Kita buka indikatornya dulu, kita balik lagi ke pokok pembahasan MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan Gala ini bisa naik ya, karena stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas. MACD biasanya mengikuti, tapi itu tergantung BTC ya. Kalau beneran naik dia minimal ke sini 1.300, lalu ke 1.400, maksimalnya di sini nih 1.500. Tapi kalau nggak ada support dia bisa turun ke sini 1.200, lalu bisa ke 1.100, paling dalamnya di sini nih di 900-an. Kita lihat next coin. Di TF 2 jam ke depan ini ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Udah ada mulai bengkokan mau ke atas, tapi MACD-nya lagi ke bawah. Ya seperti yang aku bilang tadi, ini tergantung dari BTC ya. Kalau dia BTC-nya naik, dia akan naik, minimal naik ke sini 1.400, lalu bisa ke 1.500, maksimal di 1.600-an ya. Tapi kalau nggak ada ya minimal turun 1.200, 1.000 lah ya. Paling dalam di sini di 700-an. Itu tuh TF2W ya. Gala. Kita next coin di TF4, next TF di TF 4 jam ke depan ya. Untuk Gala, stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD biasa mengikuti walaupun bertahap ini ya. Gak bisa sekaligus, kecuali Luna kemarin keren banget, ini bisa sekaligus turunnya damnya, karena nggak ngerti aku juga. Ini minimal turunnya Gala di TF 4 jam 1172, lalu bisa ke 900-an ya. Paling dalam seperti yang aku bilang di 796. Kita cek untuk TF 1D. Nah, di TF 1D ini ya, stochastic RSI ngarah ke atas. MACD mudah-mudahan mengikuti ya, minimal naik minggu depan ya 1632, lalu bisa ke 1800, maksimal bisa di 2063, tapi agak berat ke 2000-an ya. Di TF3D ini stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas, tapi MACD-nya masih ke bawah. Mudah-mudahan mengikuti ya, minimal naik ke sini lagi 1600, lalu bisa ke 2000, bisa ke 2600. Tapi jangan bareng terlalu berharap, karena Bitcoin ini lagi trend down ya. Jadi aku pastikan jangan. Kalau scalping boleh untuk spot ya, halus spot boleh. Paling kalau di Indodax derivatifnya aja, tradingin yang short semua ya, yang turun. Nah ini di TF1W-nya Galanya indikatornya dan chartnya belum ada ya, belum muncul, jadi mohon maaf. Kita next coin aja. Koin terakhir ini apa ya? Koin terakhir ini ntar aku cek dulu satu-satu ya. Coba ZIL ya, coba ZIL, kita cek ZIL. Kita buka advance chart-nya. Untuk TF 1 jam ke depan, indikatornya seperti biasa ya, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI. Nah ini untuk 1 jam ke depan ya, stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke atas. Untuk ZIL mudah-mudahan bisa naik ya, minimal naik ke sini. MACD juga pasti mengikutin ya, minimal naik ke 734, lalu ke 748, bisa 772. Kalau nabrak parabolic SAR di 787 bisa ke sini nih maksimalnya 800-an. Itu pun agak berat ya, jangan
be apa ya, jangan ngasih, jangan TP ketinggian lah, intinya secukupnya aja, asal profit aja udah. Kalau untuk spot sekarang mah udah gawat. Nah ini untuk TF 2 jam ke depan ya, stochastic RSI nya udah ke bawah, MACD baru mau ke bawah ya, ini pasti turun, minimal turun ke sini. Untuk ZIL ya ke 688 683 ya, bisa ke sini langsung ke 638, paling dalam di sini ke 600-an ya. Kita cek untuk TM 4 jam ke depan. Nah, di TM 4 jam ke depan juga baru mau koreksi ya untuk ZIL ya. Minimal turun ke sini ke 662, lalu ke 619, kalau bisa ke 583 ya. Kalau jebol dari 583 bisa lebih dalam. Nah, di TF1D ini stochastic RSI-nya ada bengkokan ke atas ya. Mudah-mudahan minggu depan dia naik. Tapi kalau nggak dapat support, dia minimal turun ke 5 berapa ini? 583. Lalu mungkin bisa lebih dalam dari 400-an bisa ini. Tapi kalau dia dapat support, bisa ke sini naiknya untuk minggu depan ya. Ke berapa ini? 824 atau 804 bisa. Paling tinggi di 1065. Nah, di sini paling tingginya nih di 1300. Itu pun agak berat ya. Jadi jangan terlalu tinggi lah untuk targetnya ya. Untuk keadaan sekarang. Untuk TF3D-nya stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga lagi ke bawah, ya minimal turun ke sini ke 636, lalu bisa ke 500. Kalau jebol 500, ini belum ada supportnya lagi ya. Jadi kita next chart. Nah, di TF1W ini bakal dalam banget ini ya. Di TF1W ini MACD-nya baru mau ke bawah, stochastic RSI udah duluan ya. Ini minimal turun di TF1W 455. Lalu bisa ke sini nih, paling dalam di sini ke 100-an ya untuk ZIL ya. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini stochastic RSI-nya udah keduluan ke bawah, MACD mengikutin ya. Minimal turun ke sini ke 494. Lalu ke 200 dan 100 ya bisa ini ya. Dan ini juga bertahap ya, nggak langsung sekaligus turun grup, nggak bisa ya. Dan di TF1M nya untuk ZIL, mohon maaf indikatornya nggak bisa dilihat, jadi aku nggak berani berspekulasi. Ya udah, kita udahin aja dulu video kita. Dan untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau dibacain chatnya, tulis aja di kolom komentar, nanti insya Allah aku akan bacain di video selanjutnya ya. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video-video selanjutnya.